Sanur TV. Saya adalah salah seorang penderita COVID positif yang telah sembuh. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang penderita COVID. Sanur TV. Dalam waktu 3 hari keluar hasil, ternyata dia positif. 3 hari kemudian kami tes swab, dan memang akhirnya setelah beberapa hari menunggu hasil swab. Sanur TV, Smart TV. Halo Smart Netizen Sanur TV dimanapun Anda berada, Om Swastiastu, selamat siang. Salam berjumpa kembali dengan saya, Sanur Pos, khususnya kanal YouTube Sanur TV akan menayangkan cerita yang mengesankan, cerita yang sangat menarik dari wilayah Sesetan. Salah satu tokoh yang kita kenal akrab di dunia industri pariwisata. Beliau sebenarnya seorang akademisi, Dr. Insinyur Agung Suryawan Wiranata bersama ibu, ya biasanya dipanggil Bu Gung Dani. Beliau berdua dosen di Universitas Udayana di Fakultas Pertanian. Nah, putra sematawayanya, Dr. Gung Radit, bertugas di Rumah Sakit Sanglah, masih menjadi residen di bagian penyakit dalam. Dan ternyata cerita Pak Gung Suryawan mengabari ada sakit ini, wah, mengagetkan. Beliau bertiga sama-sama dirawat secara khusus di rumah sakit milik Universitas Udayana di Jimbaran. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Kita simak bersama cerita khusus, tayangan khusus Sanur TV, Sanur Pos Media Group bersama Pak Agung Suryawan, khusus dari Sesetan. Bye-bye. Sanur TV. Kisah khusus dituturkan Insinyur Ana Agung Putu Agung Suryawan Wiranata MSc PhD kepada Sanur TV, Sanur Pos Media Group, Jumat 4 September 2020 jelang siang di rumahnya, Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan. Dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian UNUT ini mengisahkan pengalaman nyata yang bisa dipetik hikmah atau pesan baik untuk kita semua. Ya, kita semua yang ingin bertekad kuat tak terjangkit COVID-19. Gung Suryawan, panggilan akrab Ketua Pusat Unggulan Pariwisata UNUT ini mengungkapkan kisah nyata atau true story yang bisa jadi tak gampang dibagikan secara terbuka kepada halayak umum. Berbagi cerita tentang orang sehat itu biasa, namun berbagi kisah tentang penyakit yang dialami, apalagi juga menimpa istri dan anak, niscaya bukan hal yang mudah. Namun suami dari Dr. Insinyur I Gusti Ayu Oke Suryawardani PhD ini tampaknya mengabaikan alasan untuk menyembunyikan fakta bahwa dirinya, sang istri dan buah hati terpapar positif atau reaktif COVID-19. Pada Sanur TV, ayah dari anak sematawayang, Dr. Agung Raditya ini membuka cerita sejati itu. Saya Ana Agung Suryawan Wiranata. Saya adalah salah seorang penderita COVID positif yang telah sembuh, dan kemudian karena imunitas sudah semakin baik, akhirnya saya ikut menjadi donor plasma bagi penderita COVID. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang penderita COVID-19. Maret 2020, awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia termasuk Bali. Gung Suryawan dan istrinya mulai was-was. Maklum, putra tunggalnya, Dr. Gung Radit, baru mulai jadi residen di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Doktor tamatan Universitas Queensland, Australia ini kemudian mengungkapkan, Ceritanya begini,
kami mempunyai seorang putra yang kebetulan sudah tamat dokter dan sudah tamat master di bidang medisin di Australia, dan kemudian diterima sebagai mahasiswa program spesialis di Universitas Udayana dan ditempatkan di Rumah Sakit Sanglah. Nah, pada saat bulan Maret awal mulailah terdengar ada kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, mulai pada saat itu kita sudah mulai khawatir dan was-was karena anak sudah akan mulai bertugas sebagai residen di Rumah Sakit Sanglah di bagian penyakit dalam. Upaya menjinakkan kegalauan dilakukan Gung Suryawan dan Gung Dani. Langkah antisipasi untuk menangkal terinfeksi virus pandemik tersebut dilakoni pasutri yang sama-sama berprofesi akademisi di Universitas Udayana itu. Lantas, langkah apa yang dilakukan agar tak terpapar COVID-19? Kekhawatiran tersebut menyebabkan kami secara bersama-sama mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit COVID dan bagaimana cara kita menanggulangi atau mengatasi supaya tidak tertular COVID, karena kami tahu bahwa para medis dan para dokter yang bersentuhan langsung dengan pasien di rumah sakit memiliki peluang sangat amat besar untuk tertular walaupun mereka sudah diberikan proteksi menggunakan alat yang sesuai. Nah, kemudian kami temukanlah ada berbagai hal, paling tidak bahwa kita harus minum vitamin. Ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian ada zinc. Kemudian kita berusaha untuk memenuhi semua itu, setiap hari kita minum itu. Kemudian minum air panas yang bersih jeruk lemon, itu juga kita lakukan terus walaupun awal-awal bulan Maret tersebut, dengan maksud supaya kita terhindar dari COVID, atau kalaupun terpapar bisa segera sembuh. Kita lakukan itu sangat-sangat disiplin, termasuk juga olahraga pagi, berjemur di sinar matahari. Kami lakukan itu karena kami juga punya memikirkan peluang untuk terpapar COVID-19 amat besar, yaitu tertular dari anak-anak. Dan Langkah antisipasi sudah dilakukan Gung Suryawan dan Gung Dani. Namun, apa yang terjadi kemudian? Berikut penuturan lebih lanjut Gung Suryawan. awal Juli si anak cerita bahwa tadi ada salah satu para medis di tempatnya bekerja, di ruangannya ternyata positif COVID. Kemudian juga ada informasi bahwa dia baru menangani pasien dan pasien meninggal setelah diswab hasilnya keluar positif. Mulailah dia bingung dan bimbang, dan memang badannya mulai terasa panas, badan demam, kemudian ada sedikit batuk-batuk. Mulailah dia minta supaya diberikan swab. Nah, swab dilakukan, dalam waktu 3 hari keluar hasil, ternyata dia positif. Saat putra sematawayangnya dipastikan tertular virus ini, Gung Suryawan dan Gung Dani sebagai orang tua dari putra mahkota, ayah dan ibu dari anak tunggal mereka bereaksi. Mereka teringat dengan interaksi fisik yang terjadi di rumah saat berkumpul sekeluarga. Sebelum hasil positif itu keluar, kami sempat tidur sekamar bersama, rame-rame bertiga, saya, istri, dan si anak. Dan juga memang di rumah, di ruang TV, makan bersama, dan seterusnya. Saat pertama kali mendapatkan informasi hasil swab tes putranya, Dr. Gung Radit, positif COVID-19, seperti apa reaksi Gung Suryawan? Saat itu penderita COVID diberitakan sangat begitu mengerikan, di mana terisolasi sendiri, tidak ada yang boleh nengok, tidak bisa berkomunikasi. Mendengar Ananda terkena COVID positif, ini blank rasanya, langit terasa runtuh, tidak bisa berpikir kita. Saya bilang, ntar dulu lah, apa yang harus dilakukan, tunggu dulu. Saya sedang dalam kondisi blank, tidak bisa memikirkan.
nantilah kita bicarakan. Sementara putranya, Dr. Gung Radit, yang positif COVID-19 justru bereaksi tak sepanik sang ayah. Sebagai dokter, apalagi sempat bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri PTN Unut, Gung Radit justru mengambil inisiatif terukur setarikan napas dengan prosedur medis yang sebenarnya. Nah, tetapi karena dia adalah seorang dokter, dia sudah menyadari itu dan dia sudah siap, maka dia melaporkan kepada atasannya di tempat dia sekolah dan mengatakan ingin dirawat saja di rumah sakit. Akhirnya karena dia adalah seseorang yang pernah punya pengalaman kerja di RSPTN Unut dan RSPTN Unut khusus untuk COVID, maka dia putuskan minta supaya dirawat di RSPTN Unut. Nah, di sana dia lebih nyaman karena yang rawat itu adalah teman-temannya yang diajak bekerja dulu. Tatkala buah hatinya yang terpapar menjalani perawatan di rumah sakit, Gung Suryawan mengambil inisiatif khusus berinteraksi dengan putranya yang sudah dinyatakan reaktif COVID-19, berpotensi membuat dirinya dan sang istri, termasuk supir dan pembantu rumah tangga, bisa saja terpapar. Maka langkah yang dilakukan tokoh Puri asal Sesetan Denpasar Selatan yang menikahi sang istri yang berasal dari Puri Jero Kute itu adalah saya dan istri dan seluruh pembantu dan sopir 2 hari kemudian tes rapid, ternyata rapid test non reaktif. Mungkin karena belum muncul ya imun itu. Setelah hasil rapid test dinyatakan non-reaktif, Gung Suryawan dan Gung Dani merasa tenang. Mereka bisa menarik napas lega. Namun, was-was tetap menghantui benak Pak Sutri ini. Mereka pun mengambil prakarsa, melakukan swab test, dan hasilnya adalah 3 hari kemudian kami tes swab. Dan memang akhirnya setelah beberapa hari menunggu, hasil swab mengatakan positif saya dan istri. Akhirnya kami putuskan untuk ikut bergabung menginap di rumah sakit Universitas Udayana bertiga dalam satu kamar. Gung Suryawan dan Gung Dani akhirnya terpapar berdasarkan hasil swab test. Pak Sutri ini lantas memilih bergabung dengan putranya dirawat inap di Rumah Sakit PTN Unut. Saat dirawat, ternyata ada pengalaman menarik, dituturkan Gung Suryawan. Kesan seramnya menjadi pasien COVID-19 yang terisolasi di rumah sakit menjadi sirna. Karena kami bertiga merasakan seperti berlibur aja bertiga di sebuah hotel yang namanya Hotel RSPTN Unut. Karena kami tidak merasakan adanya sesuatu yang mencekam, malahan seperti happy saja. Setelah berkumpul bertiga, kita makan bersama-sama bertiga, menyiapkan minum hangat, kemudian olahraga, kemudian juga minum obat, saling mengingatkan, minum vitamin dan seterusnya. Bahkan juga kalau sore-sore kita melihat sunset melalui jendela, ya, jendela tempat menginap atau kamar perawatan di RSPTN Unut. Dan juga bisa melihat patung GWK yang begitu besar megah dari ruangan kamar. Sehingga selama 3 malam kami dirawat di sana. Saya 3 malam dan istri, tapi anak sebelumnya sudah dirawat sekitar 6 hari, jadi 9 hari. Kemudian kami langsung tes swab. Berapa hari tes swab keluar, ternyata kami bertiga sudah negatif. Alumnus Fakultas Teknologi Industri IPB Bogor ini akhirnya bersama istri dan putranya dinyatakan sembuh berkat perawatan yang bagus di Rumah Sakit PTN Unut. Selain layanan medis yang oke dari petugas rumah sakit, apakah proses penyembuhannya juga ditentukan sikap pasien? Kalau kita bisa mengatasi perasaan takut itu dengan senang dan tetap sabar dan tetap yakin, tentunya dengan pengobatan yang tepat, di mana pada saat di Unut kami mendapatkan pelayanan yang prima, super prima, karena mereka di sana khusus merawat pasien COVID, sehingga prosedurnya pun dilakukan dengan baik, dengan fasilitas yang sangat baik. Misalnya pada saat baru masuk kami harus ronsen, mesin ronsen datang ke ruangan kami di ronsen di ruangan karena memiliki portable, mesin ronsen portable.
Kemudian setelah itu kami diambilkan darah untuk cek darah semua. Kemudian datang petugas untuk mengecek jantung, UKG apa namanya itu, cek jantung. Nah setiap hari selama kami dirawat di sana, 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, perawat datang untuk mengecek tensi, mengecek suhu tubuh, dan mengecek saturasi. Ya, tangan kita dijepit dengan alat, kelihatan saturasinya 98, 97. Katanya kalau 95 ke bawah itu sudah membahayakan, apalagi kalau sangat rendah, karena tiba-tiba kita bisa kehabisan oksigen dan kolaps dan langsung meninggal. Itu dicek setiap hari. Kebetulan saya mempunyai komorbid tensi, hipertensi, maka hipertensi saya itu bermasalah. Kadang-kadang dicek tensi 171, nantinya dicek lagi 155, dicek lagi 140, kemudian besok dicek lagi, naik lagi, dan seterusnya. Jadi kami pikir COVID ini mengacaukan sistem tubuh. Kalau saya punya masalah tensi, tensinya yang dikacaukan. Nah, tentunya kami dirawat dengan obat tensi, vitamin, dan juga antibiotika. Ya. Kemudian hasil ronsen saya, paru-paru bersih, tetapi istri dan anak saya hasil ronsen paru-parunya terganggu, ada putih-putihnya di situ. Maka kedua orang tersebut mendapatkan perawatan obat untuk paru-paru. Kemudian istri saya juga punya sedikit masalah dengan irama jantung. Pada saat di UKG, ternyata COVID juga mengganggu alat jantung dari istri saya. Sempat juga seperti mengalami serangan jantung kecil, yaitu dadanya seperti diremas-remas, kemudian naik ke leher, leher kaku, kemudian naik ke bibir, gerahamnya kaku seperti tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak. Dan itu cepat diatasi dengan diberikan obat pengencer darah, dan itu terus diminum selama 3 hari dirawat di sana, dan sudah baik, berkurang, dan tidak muncul lagi. Cerita tentang pasien positif COVID-19 yang tak jarang dilukiskan menyeramkan, membuat informasi mengenai proses perawatan medis yang dijalani pasien seperti terbungkus dan minim menjadi pengetahuan umum. Seperti apa pandangan Gung Suryawan? Perawatan di rumah sakit itu memang benar. Harus dilihat dulu dari apa penyakit bawaan kita, dites darahnya untuk melihat mungkin ada gula atau ada hal-hal yang lain, kemudian jantungnya, kemudian ronsen paru-parunya, sehingga perawatan dan obat yang diberikan sangat tepat. Kami sangat senang dan bahagia sekali mendapatkan perawatan yang super prima dari RSPTN Unut, excellent services saya bilang, dan kami bilang untuk khusus COVID ini. Dan dengan situasi seperti itu nyaman, dan kami senang, dan asungkaro syukur bisa sembuh ya. Setelah dinyatakan negatif, diberikan istirahat 3 hari tambahan, kemudian pulang. Awal kisah tadi Gung Suryawan menyinggung bahwa dirinya setelah dinyatakan sembuh lantas berinisiatif melakukan donor plasma. Nah, kemudian disuruh istirahat di rumah selama 14 hari lagi, istilahnya isolasi mandiri. Nah, setelah isolasi mandiri 14 hari, maka saya kembali lagi ke RSPTN Unut untuk ingin mendaftarkan diri sebagai donor plasma bagi penderita COVID. Makanya saya dites ulang lagi di sana, mengalami proses yang sama, tes ulang ya, di ronsen, diambil darahnya, malahan diambil darah itu ada 6 tabung kecil-kecil diambil darahnya, kemudian disuap lagi. Nah, ternyata hasil swab saya negatif, kemudian hasil cek darah saya adalah normal, artinya tidak ada hambatan, HIV/AIDS negatif, kemudian hepatitis A dan hepatitis B juga negatif, kemudian penyakit menular lain seperti sifilis dan lainnya juga negatif, tensi normal, dan imun saya cukup bagus, sehingga saya diperkenankan menjadi donor. Nah, saya sudah mendonorkan darah saya atau plasma darah saya sekali untuk bisa dimanfaatkan untuk pengobatan COVID, karena memang sekarang ada satu treatment pengobatan COVID bagi yang
penderita COVID yang cukup parah, yaitu didonorkan atau diberikan plasma, dan itu sudah terbukti di beberapa tempat memberikan dampak yang positif terhadap kesehatannya, dalam arti bahwa cepat sembuh dan COVID-nya bisa negatif. Dari cerita nyata Gung Suryawan dan keluarga kecilnya ini, pemikir pariwisata Indonesia dari Bali yang lulus magister di Griffith University Australia tersebut, terlukis pengalaman bahwa ancaman COVID-19 tadi harus tetap diwaspadai, walau jangan sampai kelewatan hingga terkesan amat menyeramkan. COVID itu memang berbahaya, namun kita bisa cepat recover kalau kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita, imun sistem kita dengan vitamin dan makan yang bagus, kemudian juga mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyakit bawaan kita melalui pemeriksaan laboratorium yang seksama. Di rumah keluarga kecil Gung Suryawan dan Gung Dani juga ada sopir dan pembantu rumah tangga. Agar secara medis tetap aman dan nyaman, apa yang dilakukan Pak Sutri ini? Terkait dengan mereka yang di rumah, kebetulan saya ada 1 sopir dan 3 orang asisten rumah tangga atau pembantu yang biasa kita ajak di rumah dan melayani kami. Kami memiliki kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka pun kami berikan perlakuan yang sama dengan minum vitamin, makan telur ayam kampung, sehat, berjemur, dan lain sebagainya, termasuk juga minum air panas berisi jeruk dan lain sebagainya. Itu kita lakukan juga untuk mereka. Nah, kemudian mereka kami lakukan tes rapid test non reaktif, berarti mereka tidak tertular. Kemudian karena sopir yang kami ajak sering di mobil, sebelum kami tahu hasilnya positif, dari swab hasil positif, kami sering masih pergi dengan mereka untuk mencari makan dan lain sebagainya, maka sopir juga kami tes swab dan ternyata negatif juga. Artinya apa? Mereka berhasil memproteksi diri mereka untuk tidak tertular karena mereka sangat-sangat taat menggunakan masker, taat membersihkan tangan dengan air bersih, dengan hand sanitizer. Bahkan kalau mereka membersihkan kamar di tempat kami, setelah tahu kami positif, mereka menggunakan face shield, kemudian mereka menggunakan selop tangan, dan setelah mereka bekerja di ruangan kami, mereka langsung mandi, cuci tangan, keramas, dan seterusnya. Untuk mencegah lebih lanjut, malahan kami membelikan alat UV dan sanitizer itu. Jadi alat UV itu dipasang 60 menit di kamar, di ruang tamu, di kamar mandi, dan semuanya, dengan harapan bahwa sinar UV itu mampu membunuh virus COVID. Dan ini kami lakukan secara rutin untuk menjaga. Asungkara syukur semua asisten rumah tangga dan sopir kami tidak ada yang tertular COVID, walaupun mereka tinggal bersama dalam satu rumah dan melayani kami. Namun protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi dengan demikian kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, marilah kita tetap menggunakan masker, terutama kalau beraktivitas ke luar rumah atau di tempat-tempat umum. Jangan remehkan COVID ini, karena dengan masker kita bisa mengurangi penularan dari orang lain ke diri kita atau dari kita ke orang lain. Dan kita tidak tahu siapa dari kita yang sedang membawa virus COVID. Nah, untuk itu supaya kita aman semua, aman keluarga, aman tetangga, aman teman, aman diri kita sendiri, penggunaan masker itu adalah yang minimal. Dan selanjutnya bersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan ataupun hand sanitizer. Kemudian sering-seringlah berjemur, minum vitamin. Ya, berinformasi itu
perlu vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Dan bolehlah minum jamu-jamuan yang bisa menghangat badan kita, dan minum air hangat. Ada pula yang mengatakan bahwa menghirup udara panas yang berisi cairan minyak kayu putih untuk membersihkan saluran pernapasan kita. Siapa tahu baru ada COVID yang masuk ke wilayah hidung, demikian misalnya. Nah, silakan lakukan saja. Tidak ada hal yang tidak berguna, semuanya berguna. Walaupun tidak ada uji klinis dan lain sebagainya. Kalau yakin, kita lakukan saja demi untuk kesehatan kita. Tidak usah kita berpikiran apakah sudah sah ini resmi menjadi produk pengobatan atau tidak. Yang namanya mencegah atau mengobati yang sakit, apapun yang disarankan asalkan logis, kita lakukan saja. Karena kita juga tidak tahu apakah seberapa besar pengaruh dari treatment yang kita lakukan. Tetapi kita yakin paling tidak pasti mereka memberikan manfaat. Karena selama ini hal-hal yang kita lakukan tersebut sudah menjadi obat untuk meningkatkan imunitas, obat untuk anti inflamasi, antibakteri, dan lain sebagainya. Sebuah catatan penutup disampaikan mantan Sekretaris Eksekutif Bali Tourism Board BTB ini. Kung Suryawan berharap agar COVID itu jangan terlalu dikhawatirkan, tetapi harus tetap siaga, ya, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Nah, demikian kira-kira, mari kita semua bersama-sama tetap taat mengikuti anjuran pemerintah, melakukan protokol kesehatan. Baik itu Anda mau berlibur, mau ke warung, di rumah, mau ketemu teman, mau rapat, apapun itu. Kalaupun di rumah, kalau ke rumah banyak orang, maka kalau kita ketemu satu sama lainnya di rumah, ya tetap aja kita pakai masker. Ya, itu yang paling penting. Kecuali memang kita satu bapak, ibu, anak yang sudah setiap hari berkumpul dalam satu kamar, tentu masker itu tidak perlu kita gunakan. Tapi kalau kita keluar dari kamar, ketemu dengan pembantu, ketemu dengan siapa lagi, sopir atau yang lainnya, ya tentu masker harus tetap kita lakukan. Karena kita tidak tahu juga orang-orang tersebut tadinya keluar ke pasar atau ke warung atau ketemu temannya yang kebetulan datang, walaupun tidak masuk rumah, tapi tetap harus kita waspada dan siapkan hand sanitizer selalu di rumah. Kalau kita lebih memudahkan kita untuk membersihkan tangan kita, ya, untuk mencegah. Demikian kira-kira pengalaman saya hadapi COVID dengan tenang dan tetap waspada, hati tetap gembira. Mudah-mudahan kita semua terhindar atau yang terpapar bisa sembuh, sehat, dan imunitasnya bagus, dan juga bisa menjadi pendonor plasma bagi penderita COVID lainnya. Sekian, kalau ada hal yang kurang, mohon maaf. Kalau ada manfaatnya silahkan diikuti dan dilakukan demi untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih. demikian kisah dramatis yang dialami keluarga akademisi UNUT ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sanur TV.